Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa turzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qala aidan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqal azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Katakanlah Allah sudah Allah raja di raja sudah menanamkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan akan mencabutnya pada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu dengan kata ini, dengan ayat ini muncullah ada Jabariyah, ada Qadariyah. Jabariyah itu adalah orang-orang yang senantiasa menyerahkan sepenuhnya takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Qadariyah adalah orang-orang yang senantiasa menyandarkan bahwa sukses gagalnya sebuah kejadian adalah atas usaha manusia semata. Nah, kita ada di mana? Kita ada di tengah-tengahnya. Tidak Jabariyah, tidak juga Qadariyah. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, dan kata Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pemimpin itu ada level-levelnya. Nah, kita ingat dulu pernah kita baca Al-Mulk. Tadi mulk juga kan? Tadi kulillahumma malikal mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, surat ini tentang Al-Mulk juga, tentang kerajaan. Kalau kerajaan bukan berarti harus monarki ya, tetapi kerajaan itu biasa sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada sebuah kaum, kemudian ada pimpinan, ada anak buah dalam level apapun. Tabarakalladzi biyadil mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kenapa Allah buatkan kerajaan-kerajaan supaya kita bisa ayyukum ahsanu amala, berbuat sebaik terbaik. Ada good, ada better, ada best. Kalau ada atasnya best, maka dialah ayyukum ahsanu amala. Sehingga legasi kita, warisan kita nanti adalah amal jariyah, amal soleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min salasin, sadaqah jariyah, al ilmun yantafa'u bih, al waladun salihah yad'ullah. Nah, oleh sebab itu kondisi di mana kita bisa melakukan ayyukum ahsanu amala, maka punya potensi untuk masuk surga dengan nyaman. Nah, kenapa? Allah tetap akan memberikan kepada kaumnya yang memang layak ya. Nah, Allah enggak jadi itu. Nah, sekarang konteksnya Allah sudah tentukan pemimpin siapa, tapi kita harus melakukan sebuah perjuangan. Nanti tetap proses gagal suksesnya Allah. Kenapa? Karena kita diminta untuk berusaha.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang selalu orang-orang ulil albab itu, ya ini ulil albab pasnya. Orang yang cendekia itu adalah orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan duduk, berdiri, duduk atau dalam keadaan terbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berfikir atas apa yang Allah ciptakan. Jadi tidak boleh hanya zikir saja tanpa pikir, tidak juga boleh hanya pikir saja hanya zikir. Kita seimbang. Dan modal inilah sesungguhnya yang diberikan kepada kita semuanya untuk memilih pemimpin sebagaimana kita mewakili kita. Sebenarnya pemimpin itu mewakili kita. Kalau pemimpin yang terpilih tidak mewakili kita, berarti kita salah pilih. Ya, kita salah pilih ya. Ya, salah pilih berarti. Ya, jadi ketika karena sebuah kaum akan tadi fungsi dari sebuah pemerintahan fal ya'budu ya li ila fi quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wasayf fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Cuma 3 saja. Mau kemana kan dalam di Ilaf Quraisy itu dikisahkan indah sekali nih. Diperjalankan orang Quraisy itu kalau ke selatan itu ke Yaman, kalau ke Tarik ke Suriah untuk apa? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Yaitu menyembah Allah yang pemilik rumah. Rumah apa? Baitullah. Ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', supaya apa? Kamu terbebas dari kehausan dan kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan kamu terbebas dari rasa takut. Nah itu aja. Nah ketika kita salah memilih pemimpin, maka boro-boro fal ya'budu rabb hadzal bait, jangan-jangan semua nanti kita dijerumuskan kepada kesyirikan. Padahal kesyirikan adalah sesuatu yang paling kita harus tinggalkan. Di mana-mana ujung dari sebuah ayat biasanya tetap tauhid. Ya, ujung dari sebuah ayat. Nah, tinggal sekarang kita yang klikkan adalah wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu akan datang. Dan kalau kebenaran akan datang, maka kefasikan, kekafiran, kemusyrikan pasti akan musnah. Ya. Innal batila kana zahuqa, dan kefasikan itu adalah sesuatu yang sangat, bahasa Jawa asor itu hina dina. Nah, oleh sebab itu maka siapa lagi kalau bukan kita yang akan menghadirkan sebuah kebaikan itu? Tentulah kita. Nah, nanti tinggal kita tengok saja. Tadi ayat yang pertama saya baca adalah wala nabluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah ini. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau seandainya suatu saat hasilnya adalah kamu akan diuji dengan kelaparan, dengan kekurangan makan, dengan kekakukan, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada kita hari ini orang Indonesia yang kata orang autopilot ya. Tidak perlu pimpinan pun jalan. Kenapa? Karena pemerintah kalau dibandingkan pemerintah yang lain itu tidak pernah memikirkan dengan lebih baik. Nah, alhamdulillah kita Palestina itu lebih lagi karena sedang mengancamnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Palestina hadir seperti itu kalau memang Allah sudah berikan bahwa mereka orangnya tangguh-tangguh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita juga seperti ini, tangguh-tangguh kita. Dipanggil dengan orang barat, orang Jepang, orang mana?
Mereka kalau tidak hadir pemerintah itu udah kusak-kusak, udah heboh itu, udah chaos. Nah kita alhamdulillah seperti sekarang nih. Tetapi apakah kita akan membiarkan seperti ini terus, padahal kekuatan kita tidak juga sama. Ada yang nanti pada saat tidak diberikan kenyamanan, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Oleh sebab itu yang kita hadirkan adalah Al-Hasyr 22-24, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahul al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahu amma yusyrikun. Ya. Nah, ini ingat ya tadi tauhid intinya kan selalu setiap. Jadi sebenarnya yang kita pengaruhi adalah tauhid, karena ketika kita tauhid maka la razikon illallah, la malikan illallah, la robban illallah. Ya, yang paling orang takut itu la razikon illallah. Orang tidak takut kalau tidak beribadah. Orang tidak juga takut kalau tidak menganggap Tuhan sebagai Malik atau pemberi kekuatan. Tapi biasanya la razikon Allah. Orang takut kalau miskin. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita. Padahal Allah sudah memberikan jaminan bahwa kita semua dihadirkan di dunia ini sudah ada rezeki masing-masing. Nah, jadi huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya. Alimul ghaibi syahadah. Jadi kita harus memilih pemimpin yang alimul ghaibi wasyahadah, yang pinter, baik yang nampak fisik teknik maupun yang tidak nampak, yang dari basyirah. Oleh sebab itu pasti dengan harusnya kita pilih yang cendekia, pinter pikir, pinter zikir. Jadi apa? Alimul ghaibi wasyahadah. Ya, ghaibi wasyahadah itu berarti yang nampak, ya, ghaib yang tidak nampak maupun yang nampak. Ya, jadi kalau bahasa Jawa ghaib itu namanya ora katon moto. Alimul ghaib syah huwar rahmanur rahim, sehingga dia bisa menyayangi, mencintai masyarakat, melayani. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddus salam. Kudus itu bisa membuat ketenangan. Ya, kalau bahasa kita itu civil society. Qudusus salamul mu'minul muhaiminul. Setelah menjadikan kudus, jadi ciri-ciri pemimpin yang baik itu yang tidak pernah ada demo, tidak pernah ada heboh, kecuali intrik-intrik yang ketahuan ya. Saya ingat kemarin Roy Suryo mencoba untuk ini ada, yang kemudian dia sendiri yang sudah langsung. Jadi Allah itu waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kembali Al-Malikul Quddus Salam. Kalau salam itu berarti memberikan kesejahteraan semuanya, keselamatan. Al-Mu'minul Al-Muhaiminul, aman. Muhaimin itu sejahtera, Al-Muhaimin. Azizul itu ingat menyayangi, saling menyayangi. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Sangat berat ya sang berat rasul terhadap penderitaan kaumnya. Azizul mu'minun muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jabbar itu melingkupi, menguasai. Pokoknya tahu A sampai Z-nya. Nah, saya hari ini baru tahu rupanya di Sulawesi itu ada smelter yang isinya adalah tambang. Dan tambang itu untuk apa? Rupanya orang asing yang dapetin. Orang kita hanya dapat lumpur-lumpurnya. Jadi giliran polusi ke kita, giliran yang kemarin itu rupanya peti itu
kemungkinan emas ya, bukan yang ecek-ecek ya, bukan galian C itu apa sih, batu pasir. Nah, sampai tembak-tembakan antar polisi itu, kan tembak-tembakan yang saat insya Allah syahid menurut saya ya. Tapi non muslim. Ya, tapi intinya bahwa waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, jadi inti dari raja adalah wallahul ladzi la ilaha illallah. Al-Hasyr 22 sampai 24. Dan ini semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita memilih itu berarti menetapkan sebuah pilihan yang akan menghantarkan kita kepada sebuah kemaslahatan umat, dan dimensinya bukan hanya dunia, dimensinya adalah akhirat. Ingat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dalam setiap aktivitas carilah apa yang membuat kita sukses di akhirat. Jadi kalau wabtaghi fima ataqallahu daral itu bukan nanti di sana, tapi hari ini kita ada di dunia, tapi dimensinya adalah dimensi akhirat. Terakhir, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min taqd. Jadi Allah sudah ingatkan secara fisik ada 7 lapis langit yang sudah diciptakan, dan itu bukan tidak dalam keadaan seimbang. Nah, di ayat berikutnya bahwa segala sesuatu diberikan kepada manusia non fisik itu juga seharusnya tidak dalam keadaan tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Konteksnya hari ini sebuah negara harus kudus, harus seimbang, harus baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kita nanti menjadi manusia yang akan memberikan kebaikan dari sisi ibadah dan dari sisi kekhalifahan. Salat bukan prestasi, salat itu masih sebuah aktivitas, tapi prestasinya adalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Prestasinya adalah ketika salat kita sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.